Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fajriniwo dari kelas 10 TKJ 1. Saya di sini akan membacakan presentasi tentang konsep jaringan komputer bab 5. Konsep jaringan komputer. 1. Analogi jaringan komputer. Apa sih analogi jaringan komputer itu? Jaringan komputer atau komputer network merupakan hubungan antara beberapa peranti keras komputer melalui media transmisi tertentu dengan aturan atau protokol yang sama, sehingga memungkinkan untuk dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Contoh komunikasi ini adalah chatting, berkirim email, sharing data, dan sebagainya. Prinsip dasar jaringan adalah proses pengiriman data dari pengirim penerima melalui media komunikasi tertentu. Komunikasi data dalam sebuah jaringan komputer dapat terjadi jika adanya peranti pengirim sender yang melakukan pengirim data ke sebuah peranti penerima receiver. Sebuah media transmisi tertentu, data yang ditransmisikan dalam jaringan dapat berupa sinyal digital atau sinyal analog. Analogi jaringan komputer. 1. Sinyal digital. Sinyal digital adalah gelombang data yang dipancarkan dalam bentuk pulsa yang mereferensikan tinggi rendahnya buah tegangan. Terdapat dua buah nilai keadaan pada sinyal digital, yaitu 0 dan 1, atau bilangan digit bit karena besar tegangan yang rendah. Sinyal digital kurang baik jika ditransmisikan dalam jarak jauh sehingga memungkinkan terjadinya loss data yang cukup besar. Namun sinyal ini memiliki keakuratan dan kecepatan transmisi yang lebih baik dibandingkan analog dan tidak memerlukan peranti tambahan. 2. Sinyal analog. Sinyal analog merupakan data yang ditransmisikan gelombang sinusoidal secara kontinu yang mengandung informasi tertentu. Perbedaan utama antara sinyal analog dan digital adalah bentuk dan besar gelombang. Pada sinyal analog terdapat dua parameter penting yang memengaruhi kualitas sinyal, yaitu amplitudo dan frekuensi. Amplitudo adalah tinggi rendahnya sebuah gelombang dan dalam aliran sinyal analog, sedangkan frekuensi merupakan banyaknya getaran atau gelombang per detik dalam sinyal analog. 2. Transmisi data. Apa sih transmisi data itu? Transmisi adalah proses melakukan pengiriman data dari sumber data ke penerima data menggunakan media elektronik. Transmisi data dapat digunakan untuk mengirim data pengirim ke penerima hingga untuk satu pengirim ke banyak penerima melalui saluran komunikasi point to point atau point to multipoint. Analogi jaringan komputer. 1. Transmisi simplex. Transmisi simplex merupakan komunikasi yang hanya terjadi satu arah saja. 2. Transmisi half duplex. Transmisi half duplex merupakan komunikasi yang dapat terjadi dua arah, namun tidak dapat secara bersamaan atau perlu bergantian. 3. Transmisi full duplex. Dua pihak yang saling berkomunikasi akan mengirimkan informasi dan menerima informasi dalam waktu yang sama dan umurnya membutuhkan dua jalur komunikasi. Analogi jaringan komputer. 1. Teknik pengiriman baseband. Teknik ini langsung mengirim data digital ke media transmisi tanpa melakukan perubahan apapun ke perangkat penerima. Untuk itu dibutuhkan sistem pengaturan waktu transmisi data multiplexing yang dikenal dengan time division multiplexing. Keuntungan menggunakan teknik ini: topologi lebih sederhana, lebih murah, lebih mudah dalam melakukan instalasi dan perawatan. Kerugian menggunakan teknik ini: jaraknya terbatas, instalasi sambungan grounding cukup sulit, kapasitas transmisi data terbatas. Analogi jaringan komputer 2. Teknik pengiriman broadband. Teknik ini akan mengonversi data digital yang dikirimkan menjadi data analog. Dibutuhkan piranti tambahan berupa modem yang dapat bekerja dalam sebuah saluran transmisi data dengan frekuensi yang berbeda-beda. Keuntungan menggunakan teknik ini: memiliki jangkauan yang luas, kapasitas data besar pada kasus pengiriman data, dan wireless instalasi jaringan lebih mudah. Kerugian menggunakan teknik ini: membutuhkan piranti tambahan, delay transmisi cukup lama, proses instalasi infrastruktur jaringan dan maintenance yang cukup sulit. Pada tipe jaringan nirkabel broadband membutuhkan biaya yang mahal dalam instalasi. Apa sih model layanan dalam jaringan itu? Teknologi
layanan jaringan merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk melayani pengguna yang memakai berbagai jenis perangkat. Tujuannya adalah untuk membangun serta merancang agar seluruhnya berjalan efektif dan sesuai kebutuhan komputer lainnya di dalam jaringan seperti bertukar data, mencetak gambar, berbagai records, dan lainnya. Jenis-jenis model layanan dalam jaringan. 1. Model peer-to-peer. Istilah peer-to-peer digunakan untuk koneksi dalam jaringan ketika semua host atau piranti dalam jaringannya tidak memiliki peran khusus layaknya sebuah server. Semua piranti dapat berperan menjadi server sekaligus klien. Mereka dapat saling berbagi atau satu sama lainnya, seperti mengirim atau menerima memproses data pada Windows. Teknik ini sering disebut sebagai work group. Keuntungan menggunakan model ini kemudahan mengakses komputer lain, kemudahan untuk berbagi data dan resource, tidak memerlukan komputer khusus sebagai server. Kerugian menggunakan model ini. 1. Sulit untuk mengidentifikasikan dan mengatasi suatu masalah. 2. Risiko keamanan data rusak menjadi besar. 3. Lambat karena tidak teratur lalu lintas data. Jenis-jenis model layanan dalam jaringan. Yang kedua, prinsip utama dari model ini adalah adanya perangkat jaringan yang menjadi pusat layanan atau server dan perangkat yang melakukan akses terhadap pelayanan yang disediakan oleh server atau yang disebut sebagai klien. Biasanya jumlah klien lebih banyak dibandingkan jumlah komputer server, dan perangkat yang melakukan akses terhadap pelayanan yang disediakan oleh server atau yang disebut sebagai klien, biasanya jumlah klien lebih banyak dibandingkan jumlah komputer server. 4. Area network berisi tentang penjelasan PAN, LAN, MAN, dan WAN. Apa sih LAN, WAN, PAN, MAN itu? 1. LAN, Local Area Network, adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area sekitar. 2. MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Biasanya digunakan di perkantoran. 3. PAN, Personal Area Network, adalah jaringan komputer untuk menghubungkan perangkat elektronik di dalam ruang kerja seseorang. PAN menyediakan transmisi data antar perangkat sepertinya komputer, ponsel cerdas, tablet, dan asisten digital pribadi. WAN, Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer yang luas. Cakupannya dapat mencapai satu negara, bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. 5. Teknologi jaringan berisi tentang jenis-jenis teknologi jaringan. Apa sih teknologi jaringan itu? Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Analogi jaringan komputer. 1. Very Small Aperture Terminal atau disebut VCAT. VCAT adalah stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima bentuk piringan dengan diameter kurang dari 3 meter. Kemampuan menggunakan teknologi ini, transfer data, suara, dan video sangat bagus karena bandwidth yang lebar. Dengan memanfaatkan teknik kompresi yang baik, gambar dan suara semakin mudah ditransfer dengan biaya yang murah. Kapasitas data besar pada kasus pengiriman data dengan wireless, instalasi jaringan lebih mudah. Kerugian menggunakan teknik ini: 1. Hubungan jarak jauh menggunakan satelit. 2. Kemampuan switching dan routing. 3. Ekonomis. 4. Tingkat keamanan tinggi. 5. Dapat dipasang di mana saja. 6. Hampir tidak pernah mengalami kegagalan. 2. Ethernet. Ethernet adalah jaringan komputer menggunakan kabel yang memungkinkan transmisi data antar komputer dan perangkat lainnya yang berada dalam local area network atau LAN. Selain menghubungkan komputer dengan komputer, kabel Ethernet juga bisa menghubungkan komputer dengan printer dan komputer dengan Wi-Fi. 3. ISDN, Integrated Service Digital Network. Integrated Service Digital Network adalah suatu sistem
komunikasi di mana layanan antara data, suara, dan gambar diintegrasikan ke dalam sebuah jaringan yang menyediakan konektivitas digital ujung ke ujung atau menunjang suatu ruang lingkup pelayanan yang luas. 4. FDDI. FDDI adalah suatu teknologi token ring karena menggunakan token untuk mengontrol transmisi pada jaringan idle sebuah frame spesial yang disebut token dikirim dari satu stasiun ke stasiun lain. 6. Media transmisi. Berisi tentang jenis-jenis media transmisi. Apa sih media transmisi itu? Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode isyarat. Dan isyarat inilah yang dimanipulasi dengan berbagai cara macam untuk diubah kembali menjadi data. Jenis-jenis media transmisi. Kabel Shield Twisted Pair atau STP merupakan sebuah kabel twisted pair yang mempunyai pasangan berbelit di mana bagian dalamnya terdapat sebuah lapisan pelindung berupa tembaga atau aluminium foil. Kabel ini mampu mengalirkan sinyal dengan kecepatan transfer dari 10 sampai 100 Mbps. 2. Kabel Unsealed Twisted Pair atau UTP. UTP merupakan singkatan dari Unsealed Twisted Pair. Sesuai dengan namanya, unsealed, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium sehingga jenis kabel ini kurang tahan dan interferensi elektromagnetik. 3. Kabel koaksial. Kabel koaksial adalah BNC, yaitu singkatan Bayonet Nour Connector, atau dengan sebutannya yang lebih umum yakni coax. Ia sebuah kabel listrik dengan konduktor tembaga dan pelindung isolator pada sekitarnya. Kabel koaksial ini dasarnya menggunakan dua buah konduktor supaya dapat bekerja dengan efektif, terdiri atas tembaga sebagai intinya dan plastik. 4. Nirkabel atau wireless. Jaringan nirkabel adalah teknologi canggih yang memungkinkan sebuah koneksi tanpa adanya perangkat atau kabel, sebuah jaringan yang memperluas koneksi tanpa ada batasannya, atau kabel yang membentang panjang. Sekian presentasi dari Ahmad Fajran Iwo. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.